Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Roen Maranatha Silitonga. Ini 4412201009, mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu dari mata kuliah Ilmu Kekuatan dan Mahan, yang dimana ada 3 soal, dan saya akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, satu. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah di 70 gigapascal, namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 20 gigapascal. Pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kilonewton, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Dan kita disuruh menghitung yang pertama, menghitung tegangan dan tegangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua, menghitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kilonewton. Ketiga, jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan yang pertama kita melakukan eh, diketahui dulu. Yang pertama panjang yaitu 1,5 meter, diameter yaitu 4 cm, gaya untuk aluminium sebesar 40 kilonewton, dan untuk baja sama saja yaitu 40 kilonewton. Kemudian modulus elastisitasnya juga diketahui untuk aluminium sebesar 70 gigapascal dan untuk baja 200 gigapascal. Perpanjangannya juga diketahui yaitu 2 mm. Sekarang yang ditanya, yang pertama, tegangan dan regangan aluminium. Yang kedua, panjang perpanjangan yang terjadi jika diberi gaya 40 kilonewton. Yang ketiga yaitu modulus elastisitas. Saya akan menjawab mulai dari yang A. Yang pertama, tegangan dan regangan. Tegangan sama dengan gaya per luas penampang, di mana luas penampang sama dengan V dikali D pangkat 2 per 4. V V dikali 0,04 pangkat 2 per 4 sama dengan V-nya V-nya diubah menjadi 3,14 sesuai dengan ketentuan dikalikan dengan 0,04 pangkat 2 dibagikan dengan 4. Maka hasilnya dapat sebesar 0,001256. Dan untuk mencari tegangannya sendiri yaitu 40.000 Newton dibagikan dengan 0 dibagikan dengan hasil luas penampang tadi yaitu 0,001256, dan maka dapat hasilnya 31,84 megapascal. Setelah tegangannya dapat, kita akan mencari regangan, yaitu dengan rumus delta L dibagi luas panjang mula-mula, yaitu luas penampang yaitu delta L 0,002 dibagikan dengan 1,5. Ya, maka dapat hasilnya 0,0013. Sekarang kita masuk ke nilai sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu yaitu mencari panjang perpanjangan yang terjadi jika kaya diberikan 40 kilo. Yaitu diketahui dulu eh, elastisitas bajanya sebesar 200 megapascal, panjang baja sama dengan 1,5 meter, diameter sama dengan 0,04 meter, gaya sama dengan 4 gaya yang diberikan sebesar 40 kilonewton. Elastisitas sama dengan eh, tegangan dibagi regangan. Nilai elastisitas sama dengan 200 dikali 10 pangkat 3 sama dengan ini, 31,8 dibagi dengan regangan. Maka regangan sama dengan 31,8 dibagi 200 kali 10 pangkat 3.
maka hasil yang didapatkan adalah 1,59 kali 10 pangkat 4. Setelah kita mendapatkan nilai regangan, kita akan mencari nilai delta L. Dengan rumus, regangan sama dengan delta L dibagi panjang mula-mula. Delta jika dibalik, maka rumusnya akan menjadi regangan dikalikan dengan panjang mula-mula sama dengan delta L. Kita masukkan nilai luar, kita masukkan nilai regangan yaitu 1,59 dikalikan 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan panjang mula-mula yaitu 1,5 sama dengan delta L. Maka jika dikalikan maka hasilnya adalah 2,3385 dikali 10 pangkat minus 4 milimeter sama dengan delta L. Sekarang saya akan masuk ke bagian C, yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus Young merupakan ukuran kekuatan suatu material yang menunjukkan kemampuannya untuk kembali ke bentuk semula setelah deformasi. Deformasi sendiri merupakan perubahan bentuk akibat pengaruh beban mekanis thermal atau transformasi fase. Sehingga dalam hal fabrikasi, pemilihan material dan desain struktur sangatlah penting untuk sebagai bahan analisis. Pengaplikasian nyata modus elastisitas sendiri bisa kita lihat di dunia sehari, di kehidupan kita sehari-hari seperti di konstruksi bangunan, komponen mesin, konstruksi jembatan, dan konstruksi kapal, dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya dalam desain di atas. Diagram tegangan eh, diagram berikut adalah diagram tegangan regangan. Diagram tegangan regangan adalah grafik yang mengabarkan hubungan antara tegangan, gaya persatuan luas yang diberikan pada satu material dengan ruangan atau perubahan panjang relatif yang dihasilkan. Diagram ini sangat penting dalam mekanika material karena memberikan informasi tentang perilaku suatu material ketika ketika diberikan beban. Penjelasan bagian-bagian diagram ini akan saya jelaskan, mulai dari yang pertama hingga akhir. Pertama, titik awal. Titik awal adalah titik di mana beban mulai diberikan pada material. Pada titik ini, baik tegangan maupun regangan masih bernilai nol. Selanjutnya adalah titik leleh atau yield point. Titik di mana material mulai mengalami deformasi plastis atau permanen. Sehingga melewati titik ini, jika beban dihilangkan, material tidak akan dikembali ke bentuk semula. Yang selanjutnya adalah ultimate strength. Titik di mana material mencapai tegangan maksimum yang dapat ditahan. Setelah titik ini, material akan mulai mengalami penyempitan atau necking sebelum akhirnya patah. Selanjutnya adalah daerah elastis. Daerah di mana material masih berperilaku elastis, artinya jika beban dihilangkan, material akan kembali ke bentuk semula. Hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah ini linear. Daerah plastis daerah Selanjutnya adalah daerah plastis. Daerah di mana material mengalami deformasi plastis atau permanen. Hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah ini tidak lagi linear. Selanjutnya adalah daerah strain hardening. Daerah setelah titik leleh di mana material mengalami pengerasan akibat deformasi plastis. Dan, untuk melanjutkan deformasi, diperlukan peningkatan tegangan yang lebih besar lagi. Selanjutnya adalah daerah necking. Daerah di mana terjadi penyempitan lokal pada material sebelum akhirnya patah. Art, setiap fisis atau bagian-bagian dari diagram tersebut memiliki arti. Yang pertama, daerah elastis. Berarti menunjukkan batas elastisitas material, yaitu seberapa besar beban yang dapat diberikan tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Selanjutnya, titik leleh. Titik leleh ini menunjukkan kekuatan luluh material yang tegangan minimum yang diperlukan untuk menyebabkan deformasi plastis. Selanjutnya adalah ultimate strength, menunjukkan kekuatan tarik maksimum material, yaitu tegangan maksimum yang dapat ditahan sebelum patah.
Darah plastis menunjukkan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis tanpa patah. Ini sangat penting di dalam proses pembentukan logam. Yang selanjutnya adalah darah strain hardening menunjukkan peningkatan kekuatan material akibat deformasi plastis. Deformasi ini dapat dimanfaatkan dalam defor- fenomena ini dimanfaatkan dalam proses pengerasan dingin. Tegangan-tegangan ini sangat penting yang dan dapat berguna dan memiliki kegunaan masing-masing. Yang di salah satunya adalah pemilihan material. Kita kan diagram tegangan-tegangan ini akan membantu kita di dalam memilih material yang suatu sesuai untuk suatu aplikasi berdasarkan kekuatan, keuletan, sifat, mekanik, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah desain struktur, membantu menentukan dimensi dan jenis material yang diperlukan untuk suatu struktur agar dapat menahan beban yang diberikan. Selanjutnya adalah proses manufaktur, yaitu membantu kita di dalam memahami perilaku material selama proses pembentukan seperti penempaan, penggulungan, dan ekstruksi. Dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah diagram tegangan-tegangan adalah alat yang sangat penting dalam memahami perilaku material ketika diberi beban. Dengan memahami diagram ini, kita dapat merancang struktur yang aman dan efisien serta memilih material yang tepat untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, kan saya lanjutkan ke nomor 3, ke soal yang nomor 3. Yaitu, sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung penghubung untuk solenoid elektromagnet atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 200 megapascal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lakukan mulai dari diketahui, yaitu panjangnya tadi sepanjang 50 mm, bebannya seberat 1 ton atau 1000 kg, safety faktornya 4, yield strength-nya ada 250 megapascal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memasukkan rumus yang pertama yaitu allowable stress, ya, sama dengan yield strength per safety factor. Nah, maka akan kita masukkan angka-angkanya atau nilainya 250 kali 10 pangkat 6 Pascal per 4. Maka hasilnya adalah 62,5 Pascal. Tegangan sama dengan gaya per luas penampang, di mana rumus gaya adalah massa kali M kali A, yaitu 1000, yaitu atau sama dengan 1000 dikali 9 kali eh, eh rumus rumus gaya sama dengan M kali A atau sama dengan 1000 dikali 9,806, di mana dan kita akan memasukkan rumusnya yaitu A atau luas penampang sama dengan 1000 dikali 9,806 dibagikan dengan 62,5 dikali 10 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 0,0001569 meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari diameter dengan rumus A atau luas penampang sama dengan V dikali D pangkat 2 dibagikan dengan 4. D pangkat 2 sama dengan 0,000159 dikalikan dengan V, yaitu V-nya sama dengan 3,14. Maka dikalikan dengan 3,14 dibagikan dengan dibagikan dengan 4. 4 ini merupakan dari nilai safety factor. Nah, karena diameternya masih dalam pangkat 2 atau kuadrat, maka untuk menghilangkannya kita perlu mengakarkannya, di mana D sama dengan akar dari 0,00049256 dibagikan dengan 4. Maka dapat hasilnya D sama dengan 0,0002316. Jika kita ubah dia ke, ke satuan milimeter, maka hasilnya adalah 11 milimeter.
Sekian hasil presentasi saya UTS mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan. Jika ada kesalahan perkataan yang atau ketidaksempurnaan di dalam menyampaikan materi atau pemaparan saya ucapkan minta maaf dan terima kasih banyak. Shalom.